saya ingin menegaskan bahwa Maluku Utara adalah titik nol dari jalur rempah dunia. Halo sahabat Satwa Press, Provinsi Maluku Utara dengan Pulau Ternate dan Pulau Tidore-nya memiliki sejarah kejayaan masa lalu sebagai pusat komoditas rempah dunia yang menjadi daya tarik bagi bangsa-bangsa di seluruh dunia pada ratusan tahun yang lalu. Bahkan saat ini digadang-gadang sebagai titik nol peradaban rempah dunia. Baik sahabat Satwa Press, dari sisa-sisa bangunan bersejarah yang berada di kota rempah Ternate ini, marilah kita ungkap bersama jalur rempah dunia yang ada di Nusantara. Berbicara tentang jalur rempah di Maluku Utara, ada hal menarik yang terlepas hanya dari sekedar kita bicara tentang komoditi pala atau cengkeh, yaitu berkaitan dengan jejak ilmu pengetahuan, biologi modern, etnografi, geografi, dan sejarah alam pada umumnya, yaitu yang kita kenal dengan sosok seorang naturalis Inggris. Dia adalah Alfred Russel Wallace. Ketika datang ke Ternate, kemudian menulis surat Letter from Ternate yang sangat populer ke koleganya di Inggris, yaitu Charles Darwin, yang kemudian lahirnya teori evolusi. Ini menjadikan Ternate atau Maluku Utara atau Indonesia sebagai suatu wilayah yang kaya keanekaragaman hayati atau biodiversity, dan tentunya ini menjadi hal menarik bukan hanya dalam kajian-kajian akademik ilmu pengetahuan semata, tetapi juga aplikasinya dalam konteks kesehatan di dunia modern saat ini. Yang kita saksikan saat ini, kita berada tepat di bawah Genta Maria namanya. Sejarah atau riwayat dari Genta ini itu dibawa oleh Portugis, dibuat di Goa India dan dibawa ke Ternate pada saat itu 1603. Sumur yang kita lihat menjadi nilai penting dalam cerita catatan sejarah kita untuk Benteng Oranye. Hanya satu-satunya sumur yang berada di atas tanah timbunan. Keberadaan sumur ini tidak lepas dari peristiwa penting akan digantungnya seorang kapita oleh kompeni Belanda. Sang kapita kemudian diberi tawaran, jika Anda dengan kesaktian Anda bisa berdoa kepada Tuhan berdasarkan kepercayaan Anda, tanah ini bisa menghasilkan air, maka Anda akan dibebaskan dari ancaman tiang gantungan. Sang kapita kemudian berdoa, dan atas izin Tuhan, maka tanah timbunan ini menjadi sesuatu yang tidak masuk akal menghasilkan air. Ya, yang kita saksikan ini adalah meriam VOC, sebagaimana tertulis ada simbol VOC-nya. Kemudian dari angka tahun juga jelas 1866. Yang kita lihat ini sangat berbeda dari yang lain karena berasal dari negara yang lain, bukan Belanda tapi Portugis. Ketahuannya dari tahun 1550. Kita berharap tematik kota Ternate sebagai kota rempah, kemudian juga adanya museum rempah sebagai salah satunya tematik museum di Indonesia, ini memperkuat kepentingan kita untuk pengusulan jalur rempah ke UNESCO. Dan khususnya Maluku Utara sebagai provinsi rempah, nantinya ke depan semoga rempah menjadi sesuatu yang bukan hanya bicara tentang romantisme masa lalu, tetapi juga bagaimana manfaat daripada rempah dan kejayaannya di masa lalu bagi kepentingan ilmu pengetahuan, ekonomi, pertumbuhan ekonomi masyarakat, peningkatan kualitas hidup masyarakat. Tentunya paradigma pembangunan kita berharap semoga jalur rempah begitu mendunia. Ya, sahabat Satwa Press, ketika kita bicara tentang jalur rempah dunia, kita tidak hanya berbicara tentang komoditas atau produksi cengkeh maupun pala yang ada di Maluku Utara ini. Tapi ketika kita bicara tentang jalur rempah, kita juga bicara tentang akulturasi budaya, bicara juga tentang toleransi antar umat beragama, kebajemukan, dan yang terpenting adalah kita juga bicara tentang peradaban dan pengembangan ilmu pengetahuan. Dari Tidore Ternate Maluku Utara, kita ungkap sejarah jalur peradaban rempah dunia.